Tapi kalau dari Pak Alvin sendiri, menurut Pak Alvin ya, worth it nggak sih sebenarnya kita invest properti dengan tenor sampai dengan puluhan tahun? Namanya shelter ya, hunian tuh siapapun harus dimulai sekarang. Akhirnya habis lahan itu habis, nggak ada lagi unitnya, harganya pun naik. Berarti memberikan keuntungan yang sekaligus, tempat tinggal juga, nilai investasi juga, dan uang yang bertumbuh terus. Halo Sobat LV, kembali lagi bersama kami di Real Estate. Kali ini kita akan membahas terkait investasi properti puluhan tahun. Worth it nggak sih? Perkenalkan, saya Narumi, moderator untuk kita hari ini. Nah, di samping kita sudah ada Bapak Alvin Andronikus nih. Beliau adalah seorang pakar properti yang sudah dikenal masyarakat dan beliau merupakan Chief Marketing Officer dari LV Condominium. Halo Pak Alvin, apa kabar? Selalu baik. Siap. Gimana Pak Alvin saat ini kesibukannya? Selalu always sibuk. Tapi bagaimana nih hari ini kita mau bicara topik apa sih? Oke, nih Pak Alvin ya. Belum lama ini nih aku sempat dengar terkait simpang siur mengenai investasi properti nih. Untuk bayar cicilannya aja perlu berpuluh-puluh tahun kan ya. Nah, milenial sekarang itu cenderung lebih pingin untuk sewa aja nih Pak Alvin dibanding membeli properti. Kalau dari Pak Alvin sendiri gimana tanggapannya? Sebenarnya kalau lihat dari segi pemilikan hunian atau namanya properti itu perlu perencanaan. Bagaimana mengenai sikap manusia memiliki lahan sendiri, dibangun sendiri, atau dibangunkan developer atau sudah jadi. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Pemilikan shelter daripada tempat hunian itu harus. Setiap masyarakat mesti punya hunian pribadi lah ya. Bagaimana disebutkan bahwa ini worth it nggak sih? Sampai 10 tahun, bahkan bisa 30 tahun loh. Nah, ini soal worth it or tidak itu tergantung kapasitas keuangannya. Kenapa nggak install melalui bank, ya institusi keuangan, diangsur. Yang penting dikalkulasikan kesanggupannya. Berapa sih tiap bulannya? Jangka waktu itu tidak menjadi masalah kalau di tengah jalan tiba-tiba punya uang dibayar lunas kan bisa juga. Jadi bergantung perencanaan keuangannya sendirilah seperti itu. Nah bener banget ya Pak Alvin, sekarang tuh banyak sekali bank yang memberikan kemudahan nih untuk kita KPR rumah atau investasi properti gitu ya. Mulai dari tenor yang panjang, belasan hingga puluhan tahun. Tapi kalau dari Pak Alvin sendiri, menurut Pak Alvin ya, worth it nggak sih sebenarnya kita invest properti dengan tenor sampai dengan puluhan tahun? Kadang-kadang masyarakat tuh berpikir bahwa utang ya, bahwa ini bukan berupa utang sebenarnya, investasi. Tempat tinggal itu memberi kenyamanan tinggal, beban utang itu sebenarnya investasi jangka panjang. Anda bisa mendapatkan satu keuntungan, tinggal sudah dan uang tertanam di ruang tersebut dan juga memberikan investasi yang luar biasa ya. Artinya gini, masyarakat sendiri berpikir bahwa jangka waktu puluhan tahun itu seolah menjadi beban. Tapi kita mesti pikir baik juga, kalau tidak mulai sekarang kita mulai memberikan satu kemudahan dari perbankan, kita pikirkan juga bahwa ini ada satu keuntungan yang penting bagi kita sendiri. Nah terakhir nih Pak Alvin ya, untuk saat ini tuh banyak anak muda yang masih belum berpikiran untuk menjadikan properti sebagai investasi nih Pak Alvin ya. Mereka tuh cenderung melihat properti itu sebagai beban atau kewajiban yang cukup berat nih Pak Alvin. Kalau dari Pak Alvin sendiri menanggapi hal ini untuk bisa membuat para millennials ini mau investasi properti, tanggapannya seperti apa Pak Alvin? Namanya shelter ya, hunian tuh siapapun harus dimulai sekarang. Bagaimanapun properti itu kan terbatas. Suka digandungi satu kawasan yang terbangun banyak fasilitas, pasti orang suka di sana. Tetapi terbatas kan. Akhirnya habis lahan itu habis, nggak ada lagi unitnya, harganya pun naik. Nah kalau kita putuskan sekarang, kita lihat the new future ke depan. Bahwa ini menjadikan satu investasi menguntungkan atau tidak adalah dengan fasilitas yang lengkap. Tetapi nilai uang itu pun akan menjadi turun pada saatnya. Inflation rate kan. Jadi kalau kita bicara secara normal, ya harus timbang-timbang sih. Bahwa uang ini bermanfaat bagi kita secara nilai, tumbuh. Karena tinggal di kawasan yang nilainya juga values yang banyak. Berarti memberikan keuntungan yang sekaligus. Tempat tinggal juga, nilai investasi juga, dan uang yang bertumbuh terus. Artinya nanti akan jadi demand and supply yang menguntungkan seperti itu. Oke Pak Alvin, thank you banget untuk waktunya hari ini. Bermanfaat banget perbincangan kita hari ini Pak Alvin, thank you. Oke Sobat LV, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu lagi di Real Estate selanjutnya. Sampai jumpa.